Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita kembali lagi wabarakatuh. berjumpa dengan Dr. Muhammad Toha. Kita akan menggali lagi potensi-potensi sejarah di Kabupaten Gresik ini. Kita akan menggali tentang toleransi. Seperti apa toleransi masyarakat Gresik terhadap perbedaan etnis maupun agama. Namun sebelumnya jangan lupa selalu dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan loncengnya sekaligus. Pak Toha, di Gresik ini masyarakatnya kan homogen, berbagai etnis, suku, agama di mana-mana datang karena di sini kota industri, banyak pabrik dan seterusnya. Seperti apa sebenarnya toleransi masyarakat Gresik ini dari dulu sampai sekarang? Gimana? Gini Pak Zen, saya orang yang sangat bangga dengan Gresik. Kenapa? Masyarakat Gresik itu sangat terbuka dan toleran dengan aneka perbedaan. Bahkan siapapun yang datang di Gresik itu nggak pernah dianggap masalah oleh masyarakat Gresik. Karena masyarakat itu yang tidak siap dengan perbedaan, itu kan selalu rasis dia itu. Ketika sukunya nggak sama dengan kita, dianggap pendatang, kemudian dia tidak bisa diterima sepenuh hati, dan bahkan kadang-kadang di blacklist, dihambat, dan gitu. Kalau orang Gresik tidak. Bahkan pendatang di Gresik itu malah dimuliakan. Orang mungkin, mana buktinya? Nah, kita lihat Sunan Giri itu. Sunan Giri itu kan bukan orang Gresik. Ukurannya bukan orang Gresik, ya kelahirannya lah. Beliau itu orang Banyuwangi, kan gitu kan? Dihanyutkan di laut, kemudian diterima oleh Nyi Ageng Pinate. Dan Nyi Ageng Pinate itu siapa? Nyi Ageng Pinate itu pendatang juga kan? Nah, konon katanya ada yang nyebut dari Manilo. Loh, Manilo itu kan Manila, Filipina zaman sekarang. Berarti orang Gresik itu kan nggak rasis, mau Filipina, mau etnis manapun, ketika dia datang di Gresik dan berbuat baik untuk Gresik, ya dihormati kan begitu. Sunan Giri. Ada lagi Pak Zen. Tokoh ini ditokohkan luar biasa, menjadi ikutan masyarakat pesisir utara kota Gresik itu, Kanjeng Sindu Joyo itu. Beliau itu orang Lamongan, tapi ditokohkan di situ. Padahal beliau itu pendatang, tapi kedatangan beliau di Gresik itu kan nyantri ke Sunan Prapen. Ketika nyantri di Sunan Prapen, kemudian ditugasi Sunan Prapen untuk menata masyarakat pesisir lah. Nah, gitu, masyarakat pesisir itu di Karangpasung, di Kroman, di Lumpur yang sekarang itu ditata oleh Kanjeng Sindu Joyo. Dan Kanjeng Sindu Joyo itu berusaha menata masyarakat dengan baik. Dan masyarakat itu merasa manfaat kehadiran beliau itu. Beliau ditokohkan dan dihormati luar biasa. Sampai jalannya disebut Jalan Sindu Joyo. Padahal beliau itu bukan orang Lumpur, bukan orang Kroman. Beliau itu orang Lamongan. Nah, jadi masyarakat Gresik itu nggak rasis dan tidak anti dengan pendatang, tidak. Itulah kehebatan masyarakat Gresik. Maka tidak ada pernah masyarakat Gresik kok ribut pendatang dan tidak. Nggak pernah ada di Gresik itu. Malik Ibrahim apalagi, kita bawa orang Yaman. Kan gitu. Arab. Beda segalanya, tapi ditokohkan di sini, dihormati di sini, makamnya dijaga. Ya, satu hal masyarakat Gresik itu sangat rasional karena kehadiran beliau itulah menata masyarakat ini menjadi baik. Yang tadinya tidak tahu Tuhan, dikenalkan Tuhan, dalam artian ibadahnya ditata, kan begitu. Juga nggak peduli dari Arab, dari manapun. Yang penting benar, membangun, berikan manfaat bagi umat, menata, itu dihormati. Ada lagi Kanjeng Tumenggung Usponegoro. Bupati Gresik pertama itu kan bukan orang Gresik, beliau pendatang, tapi betul-betul bisa diterima masyarakat Gresik. Beliau itu kan keturunan Mataram kan, berarti kan darahnya dari Jawa Tengah, Jogja kan, tapi beliau tetap ditokohkan di sini dan dihormati di sini karena terbukti beliau membangun Masjid Jami itu zaman periode beliau kan gitu kan, menata alun-alun kan gitu. Pertanyaannya mungkin begini loh, Sunan Giri kan pusat pemerintahnya kan di Kedaton. Nah itu kan ditata ketika zaman Kanjeng Tumenggung Usponegoro, sehingga ada Masjid Jaminya, kemudian ada alun-alunnya, itu kan zaman beliau. Nah, sehingga masyarakat Gresik nggak pernah rasis, nggak pernah kalau etnisnya nggak sama jadi masalah, tidak. Yang kedua soal agama, nggak pernah ada Pak Zen di Gresik itu orang ribut krono agomo, kemudian saya bakar-bakar, nggak ada di kita itu. Coba, udah wong Kelenteng itu
kalau versi kelenteng lo ya, versi kelenteng itu lebih tua kelenteng daripada Masjid Jami. Versi kelenteng lo tapi versi kelenteng kan gitu kan. Yang kebenarannya biar diuji nanti oleh peneliti-peneliti yang barangkali berkenan untuk tertarik meneliti itu. Artinya kelenteng itu lebih lama di situ. Tapi dari dulu juga ada kok rame antara kelenteng dan mungkin kelenteng dengan Masjid Jami itu dekatnya luar biasa. Hanya jalan kaki aja, dipisahkan alun-alun gitu aja kan. Nah, artinya adannya Masjid Jami itu sampai kedengar di kelenteng. Dan kegiatan di kelenteng juga bisa. Iya, barongsai itu mesti melewati Masjid Jami itu. Itu kan depannya kan juga Arab itu, Pak. Iya. Muslim ya. Iya, dan Arab dengan pecinan itu dempet. Nggak ada loh, Pak. Arab sama Cina didempetkan. Dan itu kalau arah-arahan Makco, acara kelenteng itu, ya lewat kampung Arab itu. Dan Arab nggak punya problem itu. Maka kemudian kalau ada orang mau studi Gresik, ya studi Gresik ini yang sangat menarik untuk menunjukkan kerukunan antar umat beragama dan tingkat tidak rasisnya masyarakat Gresik. Kenapa kok begitu? Karena meskipun dia itu bergumul menjadi satu, tapi tidak ada gesekan sehingga saling menyikut, nggak pernah ada, Pak Zen. Rukun-rukun saja semua begitu, kan gitu. Para habaib, para kiai, bahkan apa namanya tokoh-tokoh Cina yang dulu-dulu terkenal dengan singkek itu nggak pernah masalah dengan kita, kan begitu. Putri Cempo itu jelas dari Campa, kan gitu kan. Jadi tua sekali perjumpaan antar etnis, antar bangsa di Gresik itu sangat lama. Sekoja dari Koja. Koja itu artinya Iran sekarang itu, kan gitu. Sehingga nggak pernah ada di Gresik kok terjadi disulut perbedaan agama, perbedaan ini nggak ada. Kemudian di Gresik itu meskipun agamanya berbeda-beda, nggak pernah ada problem. Contoh di depan kelenteng agak ke sana itu ada gereja itu gereja tua itu, Pak Zen. Pojokan. Habis alun-alun kantor bupati terus pojokan itu gereja itu sangat tua. Tapi nggak pernah ada problem. Karena apa? Karena mereka saling tahu, karena mereka orang asli Gresik, Pak Zen. Sehingga yang Islam sing dadi pendeta ning kono ku sapa kenal dia. Kan gitu. Dan umumnya dulu, kenapa kok begitu? Sing biasae agamoe Kristen Katolik iku nek gak wong pendatang yo Cina. Kan gitu, zaman dulu kan begitu, Pak Zen. Nenek agamoe Konghucu mesti Cina. Kan gitu. Nah, masyarakat Arab nggak pernah problem dengan kita karena kebetulan agamanya sama dengan mayoritas kita, kan begitu. Jadi nggak ada kok kemudian kita pernah konflik tentang agama, nggak ada. Kalaupun ada, itu kan riak-riak sekarang ini, Pak. Entah saking sadarnya di umat katut, atau karena yang pendatang baru itu melanggar kesepakatan antara umat, kan gitu. Nah, sehingga itu yang menjadi problem. Kalau dulu nggak pernah ada. Wong kalau kelenteng itu arah-arahan di alun-alun kok. Padahal alun-alun seberangnya itu masjid. Dan nggak ada masalah. Pakai bawa apa namanya barongsai dengan tabuhan yang luar biasa itu, nggak masalah kok. Kalau adzan berhenti dulu. Kan? Iya, kan gitu. Jadi itu sebuah fakta yang luar biasa dan ketokohannya juga begitu. Dulu tokoh Islam dengan tokoh-tokoh Cina itu nggak ada masalah, Pak. Sehingga umat di bawahnya itu ikut gitu loh. Kan gitu. Nah kalau dengan Arab tambah gak ada masalah. Dulu kiai-kiai itu ngajinya di kampung Arab, kan gitu. Tapi pada waktu itu mungkin Arabnya itu Islamnya juga sama dengan kita, podo-podo Sunni, kan gitu, Pak. Jadi nggak pernah masalah. Nah, ketika ada perbedaan madzhab, ada perbedaan aliran, nah itu menjadi masalah sekarang. Nah, gitu. Yang jual-jual jamu itu kan orang Cina. Iya. Nyaputri itu Cina, Pak. Jual jamu. Tapi orang Jawa juga beli di situ. Padahal kalau stempel halal juga beli di situ. Iya kan? Itu kalau orang Gresik, itu semua mesti kenal Nyaputri, Pak. Itu Cina. Tapi Cina dulu tuh khas, Pak. Nggak pakaian Cina, Pak. Pakaian sewean kayak orang Jawa. Pakaian kebaya kayak orang Jawa. Bedanya nggak pakai kudung gitu aja. Kan gitu. Jadi membaur, Pak. Sing Arab, seripa-seripa juga pakaian sewek, Pak, zaman dulu itu, Pak. Jadi betul-betul nggak pernah ada, Pak. Maka kemudian kalau ada orang khawatir di Gresik jadi konflik macam-macam, itu nggak ada dalam sejarahnya lah. Di Gresik itu nggak ada, Pak Zen, kan gitu. Yang perlu dikhawatirkan apa sebenarnya kalau dalam konteks kehidupan agama misalnya? Loh, kalau yang dikhawatirkan sekarang itu justru malah intern agama, yang intern itu yang satu radikal dibandingkan yang lain. Di Kristen juga ada Kristen yang radikal. Itu yang khawatir tubrukan bodoh Kristen nih. Kan begitu. Di Islam juga ada Islam yang radikal. Nanti tubrukan bodoh Islami. Kan begitu, Pak. Kalau
dalam catatan sejarah nggak pernah ada Kristen bentrok dengan Islam, Hindu bentrok dengan Islam, nggak pernah ada. Di Bongso itu loh Pak, Iya. di Bongso itu lurah Menanti pernah, itu ya? iya pernah lurah Hindu ya pernah, dan nggak apa-apa. Sekarang lurah Islam juga nggak apa-apa, kan begitu. Iya. Nah, mungkin ini kesadaran masyarakat itu sadar bahwa kendati pun engkau Islam, kendati pun engkau Kristen, kendati pun engkau Katolik atau Hindu, kita itu satu rahim, Pak. Iya. Kan gitu, Pak. Sehingga dari masyarakat itu agresif karena dia kan nggak punya sejarah, Pak. Pendatang ujuk-ujuk di sini maki-maki, ngolok-ngolok, ngafir-ngafirkan orang, kan begitu. Akhirnya tadi ribut. Nah, dulu itu kalau kita mau ribut itu loh Pak, izin Pak, wong itu saudaranya sendiri, kan gitu. Kenal. Meskipun dia Cina, kita Jawa, pernah main bola bareng. Iya. Arab dengan kita pernah bal-balan bareng. Sehingga kita mau saling membenci itu gak ono dasari gitu loh Pak. Karena kita sudah minum es kadang-kadang bareng, ditraktir sampai anak-anak Cina tuh godo tempe gitu kan. Gitu kan, jadi kan masa ate mukul kan sungkan loh Pak, kan gitu. Ditraktir. Lah sekarang itu yang jadi konflik itu kan karena kita itu tidak memiliki historis. Yang satu orang asli, yang satu pendatang. Akhirnya ribut. Kan gitu Pak Yen. Itu yang paling penting. Coba gereja Katolik itu ada ketika jalan Arif Rahman Hakim itu belum ada loh Pak. Oh, yang Santa Maria. Santa Maria. Jadi dia itu lewatnya hanya satu pintu Pak. Lewat jalan Pangsut, kemudian belok kanan. Sampai gereja putus Pak, nggak ada di situ. Berarti gereja itu sangat lama, ada sangat tua di situ Pak. Demikian juga gereja Jawi Wetan. Itu sangat lama Pak di situ itu Pak. Demikian juga gereja miliknya Pak Pendeta Hendrik itu, yang asli putra daerah Pak Pendeta Hendrik itu, gereja Tabernakel. Itu lama Pak. Proklamasi itu lama gereja itu Pak, sangat lama gereja Pak Hendrik itu, gereja tua lah di situ itu. Siapa Hendrik muda itu sudah mendirikan gereja di situ. Dan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kan gitu. Yang kalaupun ada masalah-masalah itu mungkin ada tempat ibadah baru yang kemudian mendirikan tempat ibadah baru itu tidak menghormati tradisi masyarakat di mana tempat ibadah itu ada. Sehingga masyarakat kemudian agresif untuk menolak, kan gitu. Ternyata Pak Hendrik itu luar biasa diterima 100% di situ, kan begitu. Sama dengan Romo yang ada di Katolik itu juga diterima. Jawi Wetan nggak ada masalah, kan begitu. Sehingga nggak ada problem di Gresik itu, karena Gresik sudah biasa ketemu dengan masyarakat lintas itu, lintas etnis, lintas budaya, lintas agama, sudah biasa. Sudah rasional. Sudah rasional. Meskipun mungkin pendidikannya tidak terlalu tinggi, tetapi karena biasa bergaul sebagai kota pelabuhan. Betul. Jadi rasionalitas karena pergaulan. Tidak harus pendidikan, tidak. Pergaulannya itu luas, kan gitu kan. Karena pelabuhan tadi. Kumpul aneka etnis macam-macam dengan segala kekhasannya itu, kan gitu Pak Zen. Jadi mungkin lebih maju sebenarnya dari pedalaman. Gitu ya. Secara pemikiran, secara psikologi juga. Nah, itulah pemirsa, kita perlu bangga dengan Gresik ini dan perlu juga keharmonisan ini dijaga selama-lamanya. Nah, menarik kan diskusi pada kesempatan ini, dan kita akan bertemu pada diskusi selanjutnya dengan tema yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.